Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada lingkungan RT 003 RW 014 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung, khususnya kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Muhammad Agus Asyurrahman. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa Duta Mandiri yang telah memberikan penyuluhannya, terutama buat khususnya ya buat masyarakat DKI Jakarta, umumnya buat rakyat atau masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia lah. Itu suatu penyuluhan yang sangat bagus menurut saya. Baik, Pak. Kami juga sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan dalam penyuluhan COVID-19 dan juga tutorial penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Baik, akan kami mulai, Pak. Yang pertama yaitu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulkifli Aziz Busunja selaku ketua dari kelompok kami. Yang kedua yaitu Nur Rohman, saya sendiri selaku moderator. Yang ketiga ada Taat Eka Hamzah dan yang terakhir ada Justina Sulistianingsih. Baik, yang pertama saya akan memaparkan materi pertama yaitu apa itu coronavirus, apa itu COVID-19 dan juga apa saja gejala COVID-19 berdasarkan WHO, World Health Organization. Nah, yang pertama apa itu coronavirus? Nah, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, di sini dapat kita lihat peta sebaran kasus per provinsi. Hampir seluruh provinsi di Republik Indonesia ini tersebar atau terkonfirmasi virus COVID-19, yaitu sebanyak 34 provinsi. Oke, nah untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara, yaitu saudara Taat Eka Hamzah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Nur Rahman selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan penerapan protokol kesehatan yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19 ini. Di mana yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Yang kedua, kita harus memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 ini merupakan suatu program pemerintah Indonesia dalam menangani masalah virus COVID-19 ini, di mana vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Peduli Lindungi itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah terkait melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Gimana sih cara kerja aplikasi Peduli Lindungi ini? Di mana pada saat kita mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi yang aktif, maka secara berkala aplikasi ini melakukan identifikasi lokasi serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Manfaat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Di sini ada 5 poin manfaatnya. Yang pertama, memberikan peringatan pada pengguna. Yang kedua, adalah manfaat pengawasan. Yang ketiga, mengunduh sertifikasi vaksin. Yang keempat, informasi hasil tes COVID-19. Yang terakhir, sebagai bukti mengakses layanan publik. Itu yang dapat saya sampaikan.
Selebihnya saya kembalikan ke Saudara Nur Rahman selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Taat atas pemaparan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Justina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Nur Rahman sebagai moderator. Aplikasi Peduli Lindungi ini dapat diunduh di iOS untuk pengguna iPhone dan juga untuk setiap pengguna Android dapat diunduh melalui Play Store. Setelah melakukan proses penginstalan selesai, akan diarahkan untuk registrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah mengklik warga negara Indonesia, kemudian akan diteruskan ke menu daftar untuk mengisi nama lengkap, nomor handphone, dan juga mencentang di bagian saya menerima, dan juga kemudian mengklik daftar. Setelah itu akan ada kode verifikasi yang akan dikirimkan ke nomor yang telah didaftarkan tadi. Nah, setelah melakukan login berhasil, akan diarahkan ke menu dashboard di aplikasi Peduli Lindungi. Ada beberapa menu-menu yang bisa diambil seperti sertifikat vaksinasi setelah kita melakukan vaksinasi, juga ada hasil tes dari baik tes PCR maupun swab antigen. Dan juga ada menu e-hub, juga di bawahnya ada menu riwayat check-in, di mana kita bisa melihat di mana saja kita pernah melakukan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi ini, dan juga ada aturan perjalanan juga, dan juga ada teledokter untuk chat ke dokter secara online. Ya, demikian pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada Saudara Nur Rahman selaku moderator. Baik, terima kasih Saudara Justina yang telah memaparkan. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Saudara Zulkifli Aziz Busunja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Saudara Nur Rahman selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi saat di ruang publik. Karena ini sangat penting di saat kita kemana-mana kita butuhkan. Jadi di sini kita pilih riwayat check-in, setelah itu akan tampilkan aktifkan kamera dan setuju. Selanjutnya kita scan QR yang ada di publik. Setelah kita melakukan scan QR pada ruang publik, ntar ada tampilan check-in yang dimana memberikan informasi di mana kita melakukan check-in. Setelah itu akan tampil informasi check-innya seperti nama, NIK, dan lokasi check-in. Akan saya jelaskan tentang pendaftaran vaksin. Pendaftaran vaksinnya kita di sini memasukkan NIK dan nama lengkap. Setelah itu dicek. Setelah kita sudah melakukan cek, jika kita sudah vaksin, dia akan tampil data kita bahwa kita sudah vaksin. Jika belum, nanti akan ada informasi lanjutan di mana kita akan vaksin. Setelah itu bisa tampil juga sertifikat vaksin yang dimana kita bisa melihat sertifikat vaksin kita, mau yang pertama ataupun vaksin yang kedua. Jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi Peduli Lindungi. Semoga aplikasi Peduli Lindungi bisa diterapkan di dalam masyarakat setelah mendapatkan penyuluhan dari kami. Saya kembalikan kepada Saudara moderator, Saudara Nur Rahman. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz yang telah menjelaskan tutorial Peduli Lindungi, mulai dari check-in, check-out, pendaftaran vaksin, dan juga mengenai sertifikasi vaksin. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai COVID-19, vaksin, dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Bila ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.